perbankan syariah di Sumeneb tidak memiliki dokumen sama sekali berkaitan dengan dokumen debitur. Setelah kita lakukan upaya persuasif menghadap ke pimpinan cabang, kita kan minta dua permintaan. Permintaan pertama, kembalikan uang nasabah 100% ke rekening nasabah, supaya nasabah itu bisa untuk memenuhi kewajibannya setiap bulan kepada BSI, yang dulu BNI Syariah. Nah, kalau itu ternyata perbankan tidak mampu untuk mengembalikan begitu, karena yang mendebet seutuhnya itu adalah perbankan, maka kita minta dugaan fraud atau kejahatan perbankan misalnya gitu, sebesar kurang lebih 60 miliar, yaitu diserahkan kepada aparat penegak hukum. Kenapa begitu? Karena saya tidak bisa bayarkan kalau saya ini melaporkan misalnya ya ke APH. Saya laporkan nih, ada 4 orang yang berkuasa di kita. Yang ditangani kan pasti yang hanya 4 orang ini. Lalu bagaimana kalau setelah ini ditangani 4 orang, datang lagi ke saya orang mengadu misalnya begitu, atau datang kepada pengacara lain atau kepada pihak lain mengadu lagi. Akhirnya kan masalah ini tidak selesai-selesai karena 60 miliar. Kan berarti ini korbannya banyak. Oleh karena itu harapan kita penanganan masalah ini bisa komprehensif, bisa tuntas begitu. Jadi sekali ditangani 60 miliar ini bisa diusut. Tidak hanya diusut satu-satu. Begitu. Nah, dua permintaan itu kalau dipenuhi ya selesai. Tidak ada keributan. Tetapi apa problemnya? Pada saat kami diskusi dengan kepala BSI Cabang Sumeneb, mereka mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa-apa karena pimpinannya masih baru. Kata beliau begitu. Yang kedua, dokumen tidak di mereka, jadi mereka tidak paham. Ya kan? Meskipun akal sehat saya kalau itu transaksinya di sini tidak mungkin perbankan syariah di Sumeneb tidak memiliki dokumen sama sekali berkaitan dengan dokumen debitur yang di situ ada keterlibatan Subeki, ya kan? Karena perbankan yang mendebit ke rekening Subeki, artinya tinggal cek kan rekening Subeki yang mana, cek aja. Maksudnya gini Bang ya, BSI Sumeneb tidak punya dokumen. Ya, yang punya. Jadi mereka menyatakan tidak punya dokumen dan menyarankan saya untuk datang langsung ke kantor regional BSI di Surabaya. Maka saya datang ke Surabaya. Ditemuilah saya oleh 3 orang di situ, yaitu bagian legal BSI regional. Cuma kan mereka dilema karena mereka legal waktu itu yang menemui saya itu adalah legal dahulu itu dari Bank Syariah Mandiri. Kalau mereka lalu bertindak begitu, mereka pakeu karena kan yang mau dibicarakan soal BNI Syariah bukan Syariah Mandiri. Nah itu meskipun di merger mereka juga saya lihat berhati-hati. Ternyata ketika kami tanya di BSI regional, dokumen juga tidak di mereka. Sehingga saya tanya lagi pada pimpinan BSI cabang Sumeneb ini, BSI regional juga tidak pegang itu. Kemudian sampai juga bilang Sumeneb tidak pegang, lalu di mana dokumen? Saya diminta juga untuk berkomunikasi dengan salah satu legal yang dulu di BNI Syariah. Akhirnya komunikasi. Cuma dia juga mengatakan bahwa dokumen tidak di mereka. Akhirnya terakhir menyampaikan ke saya bahwa dokumen itu sudah ada di kantor pusat BSI dan menurut mereka sudah dilakukan audit di internal BSI begitu. Oleh karena sudah dilakukan audit, ya itu informasi sudah dilakukan audit ini terakhir setelah kita turun jalan. Kenapa kita turun jalan? Ya karena kita kan dipimpong dari sini ke Surabaya, dari Surabaya ke legal lain begitu. Kita juga komunikasi via WhatsApp ke mereka juga semuanya menyatakan tidak ada dokumen. Kalau itu kita dipempong terus, ya kan, energi kita juga habis untuk muter Surabaya, Sumeneb gitu. Maka bagi kami tidak ada cara lain selain mengadu kepada publik dan rekan-rekan jurnalis, ya kan. Yang efektif ini kan sebenarnya teman-teman jurnalis, ya kan, NGO, publik terlibat. Karena ini korbannya juga masyarakat, apalagi dengan menggunakan baju syariah. Jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi.
agar selalu mendapat info dan konten menarik dari channel ini.